Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yakni tentang responding. Nah, menjadi pendamping sebaya, kita juga harus memberikan respon yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan dari dampingannya. Dan tujuan dari respon yang baik adalah agar uh, pendamping sebaya dapat membantu menguraikan benang kusut yang tadinya dirasakan oleh seorang dampingan, sehingga mereka bisa melihat masalah tersebut jauh lebih jelas gitu. Nah, apa sih gunanya reflecting ini? Reflecting ini tuh uh, bentuknya itu dapat pernyataan ulang dari pendamping sebaya sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh dampingan dengan bahasanya sendiri. Nah, contoh dari studi kasus yang diberikan. Yang pertama, rumah aku yang dulu memang gentengnya udah bocor. Cat di dinding juga udah banyak terkelupas, furniturnya juga udah lama, udah layak diganti. Tapi bagaimanapun, di sana aku dibesarkan oleh orang tuaku dan aku sangat bahagia dulu. Nah, reflecting yang aku bisa berikan adalah uh, dari dampingan ini, meskipun kondisi rumahnya sudah uh, sudah buruk dengan cat dinding yang terkelupas atau genteng yang udah bocor dan furniturnya udah banyak yang harus diganti, tetapi dia masih mengingat kenangan-kenangan baik di masa kecilnya ketika dia dibesarkan begitu. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, aku baru saja bertengkar dengan teman sekamarku. Pacarku juga ngambek sekarang. Temanku di kampus menuntut agar aku mengerjakan tugas kelompok yang lebih banyak. Aku capek banget, orang tuaku juga terus memarahiku belakangan ini. Aku nggak tahu harus gimana. Nah, di sini reflecting yang bisa aku berikan itu dampingan ini dia merasa lelah, merasa bingung karena eh, orang-orang di sekitarnya itu bermasalah dengan dia, entah itu temannya, pacarnya, bahkan orang tuanya, sehingga dia tidak memiliki space yang aman, space dimana dia merasa tidak disalahkan begitu. Kemudian yang ketiga, si kakak tuh ya, kemarin dia rusakin bor elektronik saya. Dia bahkan gak bilang apa-apa. Bor yang rusak disimpan saja di lantai. Tadi dia minjem motor tanpa bilang. Pas pulang lecet. Terakhir saya pakai belum begitu. Ditanya dia angkat bahu sambil pergi gitu aja. Nah, di sini tuh aku bisa memberikan reflecting bahwa ternyata dampingan ini dia merasa kesal karena kakaknya itu sering banget minjam barang, tapi ketika dikembalikan barangnya itu sudah rusak, dan ketika ditanyakan dia seperti tidak tahu apa-apa gitu, seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bagaimana reflecting begitu. Nah, menjadi pendamping sebaya itu kita harus seperti kaca dari dampingan. Kita tidak boleh uh, apa ya istilah itu seperti ikut merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi cukup kita pahami apa yang mereka rasakan begitu. Contoh seperti kasus ketiga tadi, si dampingan merasa kesal, maka kita menjadi pendamping sebaya itu tidak perlu harus merasa kesal juga, tapi cukup pahami, oh ternyata dampingan kita merasa kesal begitu. Terus untuk mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh dampingan, itu kita bisa menggunakan open ended question.
Dimana open-ended question itu dapat mendorong dampingan untuk menceritakan lebih lanjut, lebih detail apa yang dia alami gitu. Dan sebaiknya pendamping sebaya tidak menggunakan close-ended question, karena close-ended question itu cenderung membuat percakapan tidak apa ya, intinya tuh membuat pembicaraan tuh ngestak, hanya sekedar menjawab pendek-pendek saja begitu. Dan untuk simulasi proses berpikir dari pendamping sebaya ke dampingan, kita dapat menggunakan empowering question seperti uh, gimana sih cara kamu menghadapi masalah tersebut gitu. Terus apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut, seperti itu. Nah, respon yang dapat menghambat untuk kita melakukan helping conversation, yang pertama itu adalah menyamakan atau menyamaratakan semua hal. Setiap orang memiliki motif permasalahan yang berbeda-beda, dan kita itu tidak boleh menyamaratakannya begitu saja. Kemudian kita tidak boleh menginterogasi. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh merasa paling tahu dan benar. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh menghakimi atau menyalahkan, karena ketika kita menghakimi atau menyalahkan, maka dampingan tidak akan merasa nyaman dengan kita. Dan kita tidak boleh mendebat, apalagi menceramahi dampingan. Karena tugas pendamping sebaya adalah mendengarkan dan membantu penyelesaian masalah. Dan berusaha mendampingi, bukan berusaha memberikan solusi, apalagi dengan cara menceramahi, menghakimi, atau mendebat dampingan gitu.